Warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan video ini dibuat untuk melakukan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Perdata, di mana saya akan mempresentasikan tentang hukum perkawinan. Sebelum kita masuk ke dalam hukum tentang perkawinan, kita sebaiknya perlu mengetahui apa itu pengertian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Dan itu diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu ada asas-asas hukum perkawinan. Itu terbagi menjadi 4 asas. Yang pertama adalah asas monogami terbatas. Apa itu asas monogami terbatas? Perkawinan pada dasarnya hanya boleh dilakukan antara satu orang pria dan satu orang wanita. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Lalu poin kedua adalah poligami diperbolehkan dalam keadaan tertentu dengan izin pengadilan. Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Asas kesetaraan suami dan istri. Apa itu asas kesetaraan suami dan istri? Yaitu dalam perkawinan, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Lalu yang ketiga ada asas kekekalan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, kecuali ada alasan yang sah untuk bercerai. Keempat, ada asas keabsahan berdasarkan hukum dan agama. Apa itu? Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan oleh negara. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Lalu ada syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan sesuai hukum agama. Yang pertama itu calon suami, kedua calon istri, ketiga wali nikah khusus dalam Islam, yang keempat itu 2 saksi nikah, dan yang kelima itu ijab dan kabul. Syarat perkawinan pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama ada kesepakatan kedua mempelai, yang kedua usia minimal untuk menikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang ketiga itu ada izin orang tua atau wali jika salah satu pihak di bawah 21 tahun. Dan yang keempat tidak ada hubungan darah. Larangan menurut perkawinan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Larangan menikah dengan kerabat semenda, sekeluarga sedarah, atau saudara sesusuan dari pengadilan jika salah satu pihak berada di bawah umur. Lalu yang selanjutnya ada pencatatan perkawinan. Apa itu pencatatan perkawinan? Pencatatan perkawinan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Untuk yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA. Untuk yang beragama lain, pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang selanjutnya adalah akibat hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan. 1. Suami dan istri wajib saling membantu dan melengkapi. Kedua, suami adalah kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga. Lalu yang ketiga, kedua pihak wajib memelihara dan mendidik anak. Lalu bagaimana harta dalam perkawinan? Menurut pasal 35-37 Undang-Undang Perkawinan. 1. Harta bersama dalam kurung gonogini. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Yang kedua itu harta bawaan. Harta yang dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi hak masing-masing. Dan selanjutnya ada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian ini meliputi pembagian harta, utang, dan kewajiban dalam perkawinan. Dan ada pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat hukum seperti: 1. Dilakukan dengan ancaman atau paksaan. Yang kedua, tidak memenuhi syarat usia minimal. Dan yang ketiga, melanggar larangan perkawinan, misalnya hubungan saudara. Lalu ada perceraian. Alasan perceraian pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. 1. Salah satu pihak melakukan zina atau mabuk. 2. Kekerasan fisik atau mental. 3. Salah satu pihak meninggalkan pasangan tanpa alasan jelas selama 2 tahun berturut-turut. Keempat, ketidakcocokan terus-menerus. Yang kelima, salah satu pihak melanggar ikrar perkawinan. Proses perceraian harus melalui peradilan, baik untuk yang beragama Islam di pengadilan agama maupun non-muslim di pengadilan negeri. Itu sekian yang bisa saya paparkan dan saya presentasikan di dalam video ini.
Dan sekian dan terima kasih. Saya Deka Oki Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.